Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Abdul kelas BKVI 3C, NIM 23151058. Tema kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun, seorang raja yang sangat zalim. Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Israel karena takut kesuaannya digulingkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada ibu Musa untuk menyelamatkan bayinya dengan memasukkannya ke dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil, dengan tujuan agar bayi Nabi Musa ditemukan oleh keluarga Firaun dan kemudian dijadikan anak angkat Firaun. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa awhayna ilal ami Musa an ardi ihi faiza hifati alaihi falkihi fil yami wala tahofi wala tahzani inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, sesuailah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Lantas, kemudian bayi Musa ditemukan oleh keluarga Firaun dan dijaga oleh istri Firaun yang bernama Aisyah, yang merupakan hamba Allah yang dijaga meskipun hidup di antara orang-orang zalim. Allah berfirman, faltaqatahu alu fir'auna likuna lahum aduwan wa hazanna inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kunnu hoziin. Artinya, maka keluarga Firaun memungutnya agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Quran Surah Al-Qasas ayat 8. Kemudian yang kedua, pengangkatan sebagai nabi. Setelah dewasa, Nabi Musa AS meninggalkan Mesir karena membunuh seorang laki-laki Mesir secara tidak sengaja di Maidan. Beliau menikah dan kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan berdakwah kepada Firaun. Sebagai para nabi, ketika mendapatkan pemerintah untuk menyebarkan kebenaran dan seruan untuk menyembah kepada Allah, Nabi Musa juga mendapatkan perintah tersebut sebagai perintah Allah kepada Musa untuk mengingatkan Firaun bahwasanya ia telah melampaui batas. Fazhaba ila fir'auna inna togo. Artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Quran Surah ayat 43. Fir'aun merupakan orang yang raja zalim yang mengaku sebagai seorang tuan dan meminta untuk disembah atau dijadikan sembahan oleh warga Mesir kala itu. Firaun dengan segala kesombongannya meminta kepada bala tentaranya untuk membangun sebuah bangunan tinggi guna menjadikan dirinya yang paling tinggi dan pula ingin melihat Tuhan yang dimaksud oleh Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Firaunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi falkidli ya hamanu alatini faj'al li sorhan la'alli atti'u ilaihi Musa wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Artinya, dan Firaun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah
bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat tuannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Quran Al-Qasas ayat 38. Kemudian yang ketiga, mujizat Nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Musa alaihissalam beberapa mujizat seperti tongkat yang berubah menjadi ular besar dan tangannya yang bercahaya. Mujizat ini digunakan untuk menghadapi sihir para penyihir Firaun. Adapun beberapa mujizat Nabi Musa antara lain, yang pertama, mengubah tongkat menjadi ular. Wa annaki asoka fa ammaroha tahtazu ka'annaha jannu wala mudbiran walam yu'aqif. Ya Musa la tahaf inni la yahafu ladayyal mursalun. Artinya, dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular yang bergerak seakan-akan ia seekor ular kecil. Musa pun berpaling melarikan diri tanpa menoleh. Allah berfirman, "Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya di sisiku para rasul tidak perlu takut." Quran Surah An-Naml ayat 10. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyi ila waqad iya minal ayati ma misluhu amana alaihil basaru wa inna makana lazi autitu wahyan Allahu ilayya fa arju anna akuna aksaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Artinya, setiap nabi memberikan mujizat yang dapat membuat manusia beriman, sedangkan mujizat yang diberikan kepada aku adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku. Aku berharap akulah nabi yang mengikut terbanyak pada hari kiamat. Habis riwayat Bukhari nomor 4981, Muslim nomor 152. Kemudian yang ketiga, membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya Bani Israel dari kejaran Firaun dan tentaranya. Dengan izin Allah, Nabi Musa membelah laut merah menggunakan tongkatnya sehingga mereka dapat melintasinya, namun Firaun dan tentaranya tenggelam. Falhayna ilal Musa anisriba asokal bahro fanfaqo fakana kullu firqin kataudil azim. Artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Kemudian yang ketiga, menerima Taurat. Setelah selamat, Nabi Musa alaihissalam pergi ke bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Wa katabna lahu fil awah min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan likulli shay'in fahuzaha biquwwatin wal murqau maka yahuzum bil ahsaniha. Artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat tentang segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu, maka berpeganglah kepadanya dan teguh, dan perintahkanlah kepada kaummu agar berpegang kepadanya yang sebaik-baiknya darinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 145. Hanya itu dari saya, penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.